Oke, jadi gini. Jadi kan aku sudah mengamati tentang bukan mengamati sih, lebih menonton menonton konten dari video video Ferry Irwandi yang aku lupa lagi judulnya, yang kayaknya tuh video video baru lah, video yang baru di upload, yang aku ngerasa itu kayak bener-bener luar biasa. Iya, luar biasa. Luar biasa. Apa ya namanya ya? Luar biasa sedikit paham. Bukan sedikit paham sih. Lebih ingin menegaskan tentang konsep yang kurang dibahas gitu, kurang ditekankan bagian paling dasarnya, bagian paling utamanya, yang memang secara teorinya sendiri itu sangatlah nggak terlalu penting-penting banget untuk diingatkan. Cuma ya tetap aku ingin ingatkan tentang yang namanya penderitaan atau sesuatu hal yang gak nyaman. Ya intinya sesuatu hal yang kayak gitulah. Dan memang perlu yang namanya visual, ilustratif akan sesuatu hal yang berhubungan dengan ini. Agar apa? Agar pikiran kita bisa membayangkan bahwa sesuatu hal yang bersifat tidak nyaman itu ya jelas akan dihindari gitu. Jelas akan dihindari. Masalahnya itu patokannya sih, atau lapisannya itu. Kadang kita menghindari sesuatu hal yang tidak nyaman dalam lapisan jangka pendek. Jadi jangka menengah dan jangka panjangnya ini enggak terlalu diantisipasi nih gitu. Dan sederhananya sih seperti ini ya. Bukan berarti aku menakut-nakuti, cuma faktanya kan sering terjadi gitu. Sesuatu hal yang buruk akan dibalas buruk, meskipun tidak semuanya bakal dibalas di dunia ini. Dan ya kesimpulannya ya, ketika kamu menyadari bahwa bahwa sesuatu hal yang tidak nyaman itu bukan hanya berada di saat ini yang perlu kamu antisipasi, tapi juga kamu perlu mengantisipasi akan apa yang terjadi beberapa tahun yang akan datang, beberapa bulan yang akan datang, tentang dirimu yang harus seperti apa di masa depan. Yang jelas masa depan itu kan misteri, belum tentu kita bisa untuk mengetahuinya, tapi kita bisa memprediksikannya dengan beberapa pola, dengan beberapa asumsi, spekulasi, kalkulasi yang ngebuat dirimu saat ini yang mengantisipasi akan masa yang akan datang itu bisa aman gitu. Masalahnya gini, yang paling jarang orang, bukan jarang sih, yang memang sudah menjadi fakta bahwa manusia
itu sangatlah dekat dengan kematian gitu. Yang pada intinya kan bukan itu sih poinnya ya. Aduh salah sih kayaknya itu aku bicaranya. Tapi poinnya adalah kematian itu kan dekat. Kematian itu kan nggak tahu nih kapan terjadi kepada semua orang, termasuk diriku. Dan karena nggak tahu kapan hal ini terjadi, makanya harus gak sih kita mengantisipasi akan apa yang perlu disiapkan pada saat ini yang terbaik, yang membuat diri kita saat hidup tidak melakukan hal yang buruk, hal yang jahat. Kenapa tidak boleh melakukan hal yang jahat? Padahal manusia sejatinya bebas. Mereka memang mau ngelakuin apapun ya terserahku, hidupku terserahku gitu. Cuma ya sesuatu hal yang membuat dirimu dalam kebebasan itu harus melakukan hal yang baik. Alasannya sederhana, karena kamu tuh harus mengantisipasi dirimu di masa yang akan datang gitu. Di masa-masa dimana dirimu memang tidaklah tahu akan apa yang terjadi setelah kematian, tapi kamu perlu untuk mengantisipasi setelah kematian ini, diriku ini ingin aman gitu, ingin bahagia untuk selama-lamanya. Dan kalau untuk mencapai ini ya, tentunya pada saat ini kamu perlu mempelajari banyak hal. Kamu perlu melakukan hal yang baik, hal yang jujur, hal yang tidak merugikan orang lain. Supaya apa? Supaya ya nggak menderita gitu. Karena kan kalau memahami pola ya jelas seperti itu gitu. Gini loh bang, orang itu bukan orang sih. Seseorang itu perlu mengantisipasi dirinya akan apa yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, agar dirinya di masa yang akan datang, entah beberapa tahun yang akan datang dirinya seperti apa, itu kan supaya dirinya bisa aman. Kalau seandainya kamu belum mendapat kerjaan, dan ketika kamu udah dapat kerjaan, itu kan ibarat kata bahwa apa yang kamu lakukan dalam mencari kerjaan untuk apa? Untuk mendapatkan uang. Uang untuk apa? Untuk bisa bertahan hidup, untuk bisa makan, untuk bisa memenuhi segala kebutuhan. Karena ya kamu gak nyaman nih kalau gak ada uang gitu. Makanya kamu kerja. Supaya apa? Supaya aman. Supaya kamu nyaman di masa yang akan datang. Nggak sulit untuk makan karena kamu ingin nyaman gitu. Makanya tuh aku tuh sebenarnya emang bingung, karena jelas hal yang dimana aku sampaikan balepotan. Cuman aku sadar bukan soal tentang balepotannya, tapi soal dimana poin yang aku ulang itu ya literally cuma menegaskan perlu banget nih kamu mengantisipasi dirimu di masa yang akan datang. Meskipun itu spekulasi dan kalkulasi. Karena untuk apa? Agar dirimu nyaman. Seperti analogi, ketika kamu tidak bekerja, kamu kelaparan, kamu gak nyaman, kamu ngerengek, aduh butuh makan nih, tapi gak punya uang, harus nyari uang. Ya udah kerja, dapat kerjaan nih, dapat uang, bisa makan. Dari uang itu bisa mendapatkan hal yang lain yang bisa membuat dirimu nyaman. Dan pada akhirnya, tapi kayak gini doang cukup gak ya? Oh enggak dong ternyata. Aku perlu mengantisipasi akan apa yang terjadi setelah kematian. Karena kematian tidak ada yang tahu, dan bahkan hal itu
membuat diriku perlu banget untuk mengantisipasinya, karena gak bisa diulang. Ketika udah mati, gak bisa hidup lagi. Maka ya perlu serius dalam mencari kemungkinan apa yang terjadi setelah kematian, yang tentu saja harus dipikirkan dengan secara tenang, mendalam, butuh waktu, pembelajaran yang tidak bisa langsung percaya akan satu sumber, harus mendalam, penuh akan ABCD segala macam, hingga pada akhirnya menyimpulkan, oh aku percaya akan hal ini, kalau diriku saat ini, kalau aku yang benar-benar aku memilih Islam karena konsepnya yang masuk akal dalam menjawab setelah kematian. Apalagi ketidakadilan hidup yang banyak orang yang jujur, banyak orang yang baik yang menderita selama hidupnya, yang tidak dibalaskan selama hidupnya. Bagaimana banyak orang jahat di dalam hidupnya, terus dia gak dibalaskan di dalam hidupnya. Bagaimana? Ya tentu saja itu perlu dibalaskan meskipun setelah kehidupan. Maka yang mana yang paling kuat dalam menjelaskan spekulasi kemungkinan apa yang terjadi setelah kematian? Aku memilih Islam karena dia masuk akal. Itu tentang pemikiranku. Dan memang aku cuma membagikan pemikiranku akan apa yang aku amati. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau aku punya salah, karena aku manusia biasa. Dan aku berterima kasih buat kalian yang mengklik menonton videoku. Ya udah, kayak gitu aja. Sekali lagi ya aku minta maaf. Aku gak bohong. Apa yang aku bicarakan pada kontenku, ya semua itu cuma pemikiranku aja. Dan jelas kalau ada yang salah ya namanya juga manusia ya. Jadi tolong dimaklumi aja. Karena ya aku benar-benar dari hatiku gak ada berniat salah, gak ada berniat buruk gitu. Dan yaudah, aku minta maaf dan berterima kasih. Ya, yaudah, dah.